kita tuh banyak yang kelaparan. Nah, Pak Karno tuh terus saja ngomong sama seperti yang dikatakan Pak Prabowo sekarang, terus saja ngomong revolusi belum selesai, ada antek-antek asing, nekolim berjaya, bla bla. Terus saja itu yang diomongin. Yang parkir itu kalau memberhentikan mobil tuh op gitu kan, op. Yeah. Atau kalau orang Sunda hup. Jadi berhenti tuh hup. Itu kan sebenarnya adalah komando Belanda kalau ke orang pribumi. Sebenarnya kritik kita, keresahan kita itu adalah kita capek dengan pemerintahan, bukan dengan negara. Negara kita tuh bangga banget. Kita tuh senang ada di sini tuh kan. Nah, kita tuh senang dengan bernegara, tapi kita nggak suka dengan pemerintahan. Tapi ya percuma Anda kritik dia. Jangankan Anda, saya aja orang dalam ngomong kayak gimana nggak didengerin. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio. Dan hari ini saya bersama guru saya, panutan, ya suka menganalisa sesuatu. Siapa lagi kalau bukan Pak Guru Gembul. Selamat datang Pak Guru. Terima kasih, tapi belum bayar SPP tuh. SPP? Ngaku murid kan tadi kan? Oh iya. SPP-nya kan gratis. Gratis. Ini okay. Sekolah gratis. SG, sekolah gratis. Pak Guru, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang disampaikan Pak Prabowo kemarin. Ramai juga dibahas oleh banyak orang. Ada yang mengkritik, ada yang mencari tahu. Pokoknya banyak hal lah. Yaitu tentang Londo Ireng. Pas aku cari tahu ternyata itu adalah orang Indonesia yang quote unquote berkhianat. Kemarin kan itu dilakukan Pak Prabowo untuk menyindir LSM, jurnalis, wartawan dan sebagainya. Yeah. Yang kayaknya kritiknya sih bukan kritik ya, tapi semacam ada agenda tertentu untuk pemerintahannya, semacam itulah. Ya quote-unquote berkhianat. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak Guru. Londo Ireng ini apa Pak Guru sebenarnya? Dan gimana sih sejarah Londo Ireng ini? Londo Ireng tuh namanya Swarts-Hollander. Oke. Itu dibikinnya itu tahun 1814. 1914. Iya, era Belanda. Jauh banget. Jadi era Inggris, era Revolts. Nah, tapi kan di Revolts itu ada mulai transisi ke Belanda lagi. Nah, jadi cicil-cicil bikin-bikinnya itu tahun 14, kemudian disahkan itu tahun 1816. Dan kemudian diperbesarnya itu tahun 1830. Nah, jadi ceritanya gini. Leluhurnya Pak Prabowo Subianto. Oh, aku sering lihat juga ya, disindir-sindir itu. Leluhurnya Pak Prabowo Subianto itu berasal dari Minahasa. Dan orang Belanda itu kalau mau ngerekrut tentara, itu enaknya memang dari kawasan timur. Jadi orang-orang timur itu dikenal sebagai loyal, kuat, tetapi gak jago diplomasi. Jawa tuh terlalu banyak diplomasi, terlalu banyak kompromi, terlalu banyak diskusi. Jadi bagi Belanda kalau mau jadi tentara, kalau mau jadi diplomat tuh orang Jawa pas, tapi kalau jadi tentara kawasan timur. Nah, makanya orang Belanda itu ngambil dari Minahasa, dari Ambon, dan dari mana-mana termasuk itu leluhur Pak Prabowo Subianto. Yang memang pada akhirnya nanti diberangkatkan ke Jawa untuk bertempur melawan Pangeran Diponegoro. Dan alhamdulillah leluhur Pak Prabowo Subianto, Pak Benjamin Sigar. Pak Benjamin Sigar itu adalah salah satu dari pemimpin pasukan yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Begitu. Nah, kenapa namanya Londo Ireng, Swarts-Hollander? Itu sebenarnya dari pemerintah Belanda sendiri awalnya. Jadi pemerintah Belanda itu kan gini. Dia mau jadi pasukan Belanda tuh ada dua pasukan ya. Pasukan yang pertama itu adalah KL, Koninklijk Leger, dan yang kedua itu adalah KNIL, Koninklijk Nederland-Indisch Leger. Nah, yang Nederland-Indisch Leger itu kebanyakan adalah orang pribumi, orang sini, atau orang dari tanah jajahan Belanda yang lain. Nah, orang yang dari sini itu kenapa dipilih sama Belanda? Karena lebih murah, lebih praktis, dan mereka cenderung lebih loyal, walaupun dibayarnya lebih murah. Begitu. Nah, tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro itu dikalahkan, orang Belanda tuh kan panik. Ada yang bunyi. Orang Belanda tuh panik dan traumatik. Perang Diponegoro itu perang yang paling menyakitkan buat Belanda.
Itu seandainya perang itu bertahan sampai 6 bulan ke depan aja, kayaknya Belanda yang kalah. Oke. Itu ngeri banget. Nah, jadi setelah perang Diponegoro tahun 1830 itu, Belanda tuh berpikir gimana caranya saya menjajah Jawa tapi tidak terlalu menyakiti mereka sehingga tidak terlalu memprovokasi mereka dan sehingga tidak membuat mereka melakukan perlawanan sedahsyat itu lagi. Nah, mereka tuh bikin peraturan-peraturan, misalkan misi kristenisasi dihentikan. Dulu tuh dibolehin. Walaupun Belandanya enggak melakukan, tapi kan ada zending-zending biasa yang nyebarin. Awalnya dipersilahkan. Nah, pas bagian perang Diponegoro itu dibatasi luar biasa. Takut terjadi kerusuhan lagi. Kemudian orang Islam yang ulama yang kayak gitu, itu justru malah dibantu bikin musola, dibantu bikin masjid, bantu bikin pesantren gitu. Alasannya? Ya itu karena takut, Belanda tuh takut. Okay. Jadi gimana caranya kita bisa menjajah tapi nggak nyakitin mereka gitu. Nah makanya dimanjain. Terus bikin bangsawan-bangsawan juga dimanjain gitu ya dengan berbagai. Jadi dulu kan pas zaman Dendels, pas zaman Raffles, kan orang Jawa tuh kalau ketemu sama bangsawan tuh jalan bebek. Nah sama Dendels sama Raffles itu nggak boleh. Harus berdiri tegak. Nah, terus pas setelah Pangeran Diponegoro dikalahkan, itu Belanda mempersilahkan jalan bebek lagi gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian salah satu berikutnya, salah satu yang dilakukan oleh Belanda itu adalah Kenil yang tadi itu diperbesar, diperluas. Jumlahnya bisa sampai 40.000 orang. Dan itu tuh dari orang lokal semuanya. Dari orang Minahasa, dari Ambon, dari Jawa, dan dari Sunda. Gitu. Nah itulah yang namanya Kenil. Dan di era itu tentara pribumi gitu ya. Iya, walaupun istilah Swarthollander itu sebenarnya dari Ghana, dari Afrika. Kan Belanda juga punya tanah jajahan di sana itu. Nah, mereka kan hitam-hitam. Jadi pas dibawa ke sini itu Belanda tapi hitam. Nah, nggak apa-apa jadi Belanda hitam. Maka disebut Londo Ireng. Londo Ireng. Oke. Nah, dan ini saking banyaknya Londo Ireng di Indonesia itu sampai banyak sekali istilah-istilah perintah dan komando Belanda yang sampai sekarang tuh masih kita pakai. Apa tuh? Misal ya, Kang parkir itu kalau memberhentikan mobil tuh op gitu kan, op. Yeah. Atau kalau orang Sunda hup. Jadi berhenti tuh hup. Itu kan sebenarnya adalah komando Belanda kalau ke orang pribumi. Jadi hop. Apa artinya tuh? Stop. Stop bahasa Belandanya tuh hop, betul. Nah, jadi yang bagian perintah-perintah itu. Nah, makanya di antara Londo Ireng itu nanti ada yang paling ekstrim dan itu terjadi setelah tahun 45. Yang paling ekstrim itu yang anjing nikah itu. Jadi prajurit Belanda, bukan prajurit Belanda. Okay. Tapi orang pribumi. Nah, mereka tuh didesain jauh lebih mengerikan, jauh lebih brutal dan biadab. Karena orang Belanda tuh mikirnya gini, kita orang Belanda, nah tentaranya baik-baik. Nah, tapi kalau yang kita ngerekrut dari orang Indonesia, emang orang Indonesia memang gitu semua, barbar semua. Jadi yang orang Indonesia tuh emang didesain supaya barbar. Nah, orang yang Belanda itu didesain supaya lebih diplomatik gitu. Nah, salah satunya bahkan itu dengan bangganya tulisan ada emblem di sini anjing nikah gitu. Saya ada seragamnya yang emblemnya anjing tuh. Gitu. Itu yang dulu mau nangkep Pak Jenderal Sudirman itu. Selain kasus ini Pak Guru, tadi kan masih cerita tentang Londo Ireng yang leluhur-leluhurnya dari Minahasa itu nangkep Pangeran Diponegoro. Ada nggak case lain yang dilakukan oleh quote-unquote Londo Ireng dalam sejarahnya itu cukup menyakitkan atau kalau diingat-ingat nih layak untuk dijadikan pelajaran, ada nggak sih selain Pangeran Diponegoro, Pak Guru? Nah, kasus Londo Ireng ada. Kasus Londo Ireng. Yeah. Jadi gini nih, sejak tahun 1830 sampai 1908, seluruh penaklukan yang dilakukan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia itu semuanya dilakukan oleh Londo Ireng. Semuanya. Berarti nggak hanya Pangeran Diponegoro kan? Enggak. Itu. Jadi
Pangeran Diponegoro itu awal. Nah, awal itu langsung diperbesar sejak saat itu karena trauma itu kan. Nah, makanya nanti perang Padri, kemudian penaklukan Makassar 2 kali sampai, kemudian serangan terhadap kerajaan-kerajaan di Bali mulai dari Buleleng dan kemudian Kelungkung dan seterusnya. Itu semuanya tuh Londo Ireng. Jadi kalau misalkan kita membayangkan tentara Belanda itu cuman atasan-atasannya doang. Jadi Belanda ini bukan tentara bener ya, vendor aja ya. Staff-staffnya nyari orang lokal gitu ya. Iya, karena kan jauh bawa pasukan dari sana ke sini tuh jauh gitu. Kemudian mereka tuh menganggap bahwa mereka tuh kan negara penjajah, kolonial, pemerintah kan. Nah, jadi pemerintah yang ngerekrut sama dalam pikiran yang paling sederhananya Pak Prabowo Subianto ngerekrut orang Batak gitu. Dalam pikiran kita kan itu sama-sama satu bangsa walaupun beda suku, beda bahasa gitu kan. Nah, orang Belanda juga mikirnya tuh gitu. Saya ngerekrut orang-orang Nusantara, orang-orang Afrika untuk bertempur. Makanya di sini tuh banyak sebenarnya keturunan-keturunan Afrika di Indonesia tuh. Tapi mereka tuh gak karena hitam, maaf ya. Karena hitam ini maaf ya bukan fisik, tapi karena hitam dan pesek, maka mereka itu berbaur dengan kita tuh tanpa kita sadari gitu. Beda sama misalkan yang Chinese gitu, yang Arab gitu. Mereka itu kan garis keturunan itu benar-benar dipelihara gitu. Jadi ciri-ciri fisiknya masih sama. Nah, tapi sebenarnya genetika orang Afrika di Indonesia itu banyak banget. Banyak yang Londo Ireng itu sebenarnya banyak banget gitu. Nah, jadi kita harus membela Pak Prabowo dalam hal ini. Jadi walaupun leluhurnya memang terkonfirmasi atau ya terkonfirmasi sama Pak Prabowo Subianto sendiri sebagai orang Belanda, Londo Ireng, sebagai orang pribumi yang berpihak kepada Belanda, tapi pada waktu itu kan belum ada nasionalisme. Iya. Pak Guru, di era itu oke lah masyarakat biasa jadi Londo Ireng, jadi tentaranya Belanda. Tapi ada nggak di era itu pejabat yang Londo Ireng yang Pak Guru juga tahu? Ini kan tadi kan masyarakat biasa jadi tentara. Ada nggak orang-orang yang punya jabatan tinggi atau yang berhasil menduduki posisi cukup tinggi yang kita kenal banyak orang? Ini Londo Ireng juga sebenarnya, ada nggak? Oh enggak bisa. Karena orang Belanda tuh kan rasis. Jadi orang Belanda tuh tidak akan menempatkan pejabat-pejabat tinggi itu dari orang pribumi. Kalaupun iya begitu. Nah, kalaupun ada itu adalah itu adalah bangsawan asli di Indonesia yang bukan Londo Ireng tetapi tidak dilibatkan dalam pemerintah kolonial Belanda, hanya bentuk relasi jajahan dan dijajah aja. Tetapi ada sejumlah pahlawan nasional kita yang Londo Ireng. Ada pahlawan nasional yang kita. pernah Pak Guru bahas yang dari Aceh itu ya? Siapa sih? Kok dari Aceh? Dari mana sih, lupa aku yang pernah. Enggak, itu Pak Nasution. Pak Nasution mana nih? Abdul Haris. Kenapa bisa dikatakan Londo DI Ireng? Panjaitan. Iya, oke. Kenapa bisa dikatakan Londo Ireng? Iya, karena orang Kenil. Jadi dia tentara Koninklijk Nederland Indies. Oh iya. Tentara Belanda. Iya, jadi istilah Londo Ireng tuh awal kita jelasin ya. Istilah Londo Ireng tuh awalnya adalah untuk menyebut orang-orang Afrika yang berhikmat kepada Belanda, Swarthollander. Tetapi ketika datang ke Indonesia bergabung, nah ternyata orang di Indonesia juga banyak yang berkulit hitam. Nah, orang Ambon, saya mohon maaf ya, ada orang Ambon, ada sebagian orang Jawa dan orang Sunda. Nah, itu mereka semua tuh langsung aja sama orang Jawa tuh dikategorikan Londo Ireng. Jadi semua orang Nusantara yang jadi tentara Belanda ya disebutnya Londo Ireng. Gitu. Nah, Oke, Pak Guru. Dari segi sejarah kita udah ngerti lah. Londo Ireng itu memang kategorinya dulu adalah tentara si Belanda ini. Nah. Tapi kan konteks yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, Londo Irengnya udah bergeser. Iya, betul. Betul kan? Betul. Itu bukan lagi tentara Belanda. Tapi orang yang quote-unquote bisa dikategorikan niatnya bukan kritik, tapi menjatuhkan kekuasaan. Pak Guru gimana melihat itu? Pak Prabowo itu semakin kesini tuh, saya tuh dulu kan saya tuh berharap Pak Prabowo tuh nonton berita ya. Sekarang kayaknya Pak Prabowo keseringan nonton berita dan melihat betapa banyak yang menghujatnya dan mencacinya. Jadi kebanyakan pidato-pidatonya dulu tuh pidato-pidatonya adalah menjelaskan tentang capaian pemerintah. Nah, tapi sekarang semakin kesini tuh semakin banyak sisipan-sisipan yang menunjukkan bahwa beliau tuh marah terhadap kritik terhadap beliau tuh gitu. Nah, ya makanya Pak jangan kalau dulu saya minta nonton tapi sekarang jadi jangan dulu lah Pak, karena kasihan beliau tuh udah sepuh gitu. Nah, tapi
Pak Prabowo itu kan merasa diserang kan sebenarnya, dan ada beberapa jurnalis yang atau beberapa media yang dianggap sebagai antek asing gitu. Kita sudah tahulah yang dimaksud dengan media antek asing menurut Pak Prabowo itu gitu. Ya udah disebut antek asing dan sebagainya. Jadi ketika Pak Prabowo itu ngelihat sekarang, wah saya dikritik gini-gini terus, makanya beliau langsung menggelontorkan isu seperti yang dilakukan oleh Bung Karno. Jadi Pak Harto dan Pak Karno itu sama-sama menjadi pilar pemikiran dari Pak Prabowo sekarang kan. Jadi salah satu ciri khas dari Bung Karno itu, Pak Karno itu, setiap dia dikritik, dia tuh akan melabeli orang yang mengkritiknya itu sebagai antek asing, sebagai orang nekolim. Semua. Bahkan ada ini saya punya temen itu ya. Itu tuh namanya harus jadi nama orang asing karena leluhurnya itu dituding PRRI Permesta. Nah, PRRI Permesta itu tuh pemberontakan terhadap pemerintah Bung Karno. Tapi sama Bung Karno dilabeli pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia. Nah, itu kebiasaan Bung Karno. Jadi kritik terhadap dirinya dianggapnya kritik terhadap negara. Karena apa? Karena dirinya adalah atas semua. Negara itu adalah saya. Gitu. Jadi bukan Bung Karno seperti itu, tetapi dalam alam pikiran Bung Karno, demokrasi terpimpin itu kan adalah seperti itu. Nah, karakteristik seperti ini tuh juga dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi semua kritik terhadap dirinya, misalkan saya capek ada di Indonesia, ya sudah pergi sana cari negara lain. Kan gitu kan Pak Prabowo itu. Nah sebenarnya kritik kita, keresahan kita itu adalah kita capek dengan pemerintahan, bukan dengan negara. Negara kita tuh bangga banget. Kita tuh senang ada di sini tuh kan. Nah kita tuh senang dengan bernegara, tapi kita nggak suka dengan pemerintahan. Tapi Pak Prabowo itu karena menganggap bahwa negara adalah pemerintahan dan pemerintahan adalah negara, maka kritik terhadap pemerintah dianggapnya kritik pada negara. Ya udah pergi sana. Dan itu bukan cuma sekali kan beliau ngomong kayak gitu tuh. Nah misalkan Indonesia gelap, definisi Indonesia gelap maksudnya itu adalah bahwa Indonesia yang subur makmur loh jenawi, yang kaya akan potensi yang luar biasa ini di bawah pemerintahan yang korup, yang jelek, yang gak enak gitu. Tapi didefinisikan sama Pak Prabowo Subianto sebagai penghinaan terhadap negara gitu. Padahal kita cuma menghina pemerintah Pak Prabowo, saya mohon maaf, kita hanya mengejek, mengkritik, menyindir pemerintah, bukan negara kita. Tapi sama Pak Prabowo itu dianggapnya kritik terhadap negara. Nah itu kebiasaan-kebiasaan dari Bung Karno dari zaman dulu. Dan ini pun juga yang saya duga menjadi penyebab Pak Prabowo itu seringkali melibatkan aparatur-aparatur negara untuk kepentingan pemerintahannya. Kayak gitu. Jadi misalkan apa-apa sekarang itu diserahkan kepada tentara gitu. Kan tentara itu milik negara. Tapi digunakan untuk program-program pemerintah. Ini benangnya tipis, tetapi dalam konteks demokrasi kita ini tuh fatal. Kita tuh jadi tidak memiliki tentara yang independen. Kita tuh justru memiliki tentara yang pro terhadap pemerintahan. Jadi padahal kalau pemerintahan bubar sekalipun, ya tentara tetap tentara, gak ngaruh dengan itu gitu. Maksudnya dia tetap kecintaan pada negaranya itu adalah nomor satu, bukan kecintaan pada pemerintah gitu, kan gitu. Jadi, tapi Pak Prabowo sekarang itu karena dia menyatukan antara pemerintahan dengan negara, kritik kita dianggap sebagai kritik terhadap negara, dan siapapun yang mengkritik negara berarti adalah musuh dari negara, dan karena musuh dari negara maka kemudian dia labeli sebagai antek orang asing atau antek penjajah. Tapi kan Pak Guru, Pak Prabowo ini aku juga dengar ya, kadang dia menyampaikan dua hal yang momennya berbeda-beda. Satu, dia juga menyampaikan bahwa dia menerima kritik. Tapi kadang satu lagi dia juga menyampaikan bahwa ada orang yang sebenarnya niatnya bukan mengkritik dia, tapi ingin menjatuhkan dia. Karena kita tahu dia selalu mengatakan adanya antek-antek asing. Jadi ada dua konteks nih. Iya. Satu, ya bagi dia kritik boleh. Tapi yang kedua, dia sadar ada orang yang niatnya memang bukan kritik, tapi pengen menjatuhkan quote-unquote antek-antek asing. Iya. Kan gitu kan Pak Guru. Jadi nggak totally 100% dia membenci kritik. Iya. Tapi kadang di satu momen tertentu dia juga bilang ya kritik aja saya nggak apa-apa. Kan ada juga pernah kan. Iya. Makanya saya aman kan. Iya. Makanya kita aman ya. Makanya kita aman ya. Kembali lagi ke Londo Ireng. Pak Guru, memang banyak ya Londo Ireng yang dimaksud Pak Prabowo hari ini? Ya banyak lah yang dimaksud itu.
Jadi ya itu seperti yang tadi. Jadi ada Pak Guru pasti tahu lah. Iya Ada kan Londo Ireng itu kan? Londo Ireng itu ada. Iya. Jadi Londo Ireng itu anggaplah misalkan ya, anggaplah orang yang benar-benar bertugas untuk menghancurkan Indonesia. Dikasih didanai gitu ya. Nah, didanai misalkan. Sama Ya. Soros-Soros itu ya. Misalkan ya. Misalkan. Itu jumlahnya tuh sekitar 100.000 orang kan di Indonesia tuh. Ya merujuk pada siapa? Merujuk pada pernyataan dari salah seorang pemuka BIN yang bilang ada 60.000 orang lebih intel asing di Indonesia, termasuk intel Israel. Itu kan di Indonesia juga banyak intel asing, di mana-mana juga ada, dan mereka juga mencuri data-data kita semuanya. Telepon kita disadap, bahkan mungkin telepon presiden kita disadap, kemudian apa semuanya disadap, dan itu tuh mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Iya, itu tuh benar. Cuman maksud yang harus kita garis bawahi juga adalah bahwa itu tuh kan faktor eksternal, itu tuh penyakit luar gitu. Jadi kalau tubuh kita sehat, virus influenza yang ada di dalam tubuh kita tuh nggak berpengaruh, nggak berdampak, biasa-biasa aja gitu. Sama seperti Cina, itu intel Amerika Serikat begitu banyaknya, tapi tetap jadi negara maju. Amerika Serikat juga sebegitu banyak intel dari luar negeri, ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya di seluruh dunia tidak ada satupun negara yang bebas dari intel asing, dari antek asing, dari Londo Ireng, dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan negara dan pemerintahan. Itu gak pernah ada satupun yang bebas dari itu semua. Bahkan Vatikan yang sekecil itu sekalipun itu selalu ada. Nah, tapi kan kita gak bisa menyalahkan itu. Kita tuh anggaplah bahwa Londo Ireng itu musuh gitu ya. Anggaplah kita musuh. Kalau misalkan kita akhirnya krisis, kita akhirnya dikalahkan dan sebagainya, kita tuh nggak bisa nyalahin musuh. Argentina sama Spanyol, Argentinanya kalah. Kita tuh nggak bisa nyalahin, itu Spanyol curang main tiki taka. Ya nggak bisa gitu. Emang tugas dia tuh nyerang dan ngalahin kita, kan gitu kan dalam persaingan bernegara itu. Jadi di Indonesia tuh banyak banget orang Malaysia punya intel. Konon katanya perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang gulung tikar dan banyak ormas-ormas di Indonesia dibayar sama intel asing tuh biar ngerecokin perusahaan-perusahaan yang baru ada di Indonesia biar tidak investasi dan investasinya akhirnya ke Malaysia misalkan yang seperti itu. Nah, cerita-cerita semacam itu entah benar atau tidak itu tuh banyak. Jadi kita tuh harus sadar bahwa antek asing, antek LSM yang bentuknya ngo, yang bentuknya apa? Yang kemarin disebutnya Tempo, ada yang disebutnya Greenpeace, ada yang disebutnya ya segala rupa itu. Ya anggaplah kalau memang benar-benar mereka itu punya agenda tertentu, kita tuh nggak usah khawatir kalau misalkan kitanya sehat. Tapi kan yang saya lihat adalah pemerintahan Pak Prabowo sekarang tuh yang nggak sehat. Coba dirimu sadar nggak? Kabinet Pak Prabowo itu yang paling sering di-reshuffle dan paling banyak menteri yang mengundurkan diri. Aku belum sempat hitung secara data ya, tapi kayaknya iya ya. Baru kemarin ada yang mengundurkan diri kan? Baru kemarin ada yang mengundurkan diri. Di bulan ini tuh ada 2 yang mengundurkan diri. Nah, jadi dan kenapa banyak yang mengundurkan diri? Saya pernah ngomong gak sih sama dirimu dulu itu? Jadi bahwa kayaknya belum. Belum ya. Jadi gini, di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu ada yang curhat sama saya. Setingkat menteri, setingkat wamen, eselon 1. Gak usah disebut lah ya. Oke. Tapi gampang nanti di track ya. Di tracknya gampang ya. Okay. Nanti gampang di tracknya. tapi dia punya akses terhadap semua kabinet. Semua anggota kabinet. Dia punya akses di situ. Partai politik atau bukan? Dan dia suka marahin mereka. Oke. Nah, dia tuh bilang, Pak Guru, Anda tuh jangan terus mengkritik Pak Prabowo. Jangan terus mengkritik pemerintah. Anda sendiri yang hancur nanti. Anda tuh viewersnya tuh udah dimainin. Nah, misalkan dia tuh ngomong kayak gitu. Ini tuh udah pokoknya Mak, kalau Anda memang mata pencahariannya adalah jadi konten kreator, udah gak usah singgung-singgung Prabowo. Anda sendiri yang hancur. Terus saya tanya, lah
Terus kenapa Pak? Dikiranya emang mau kritik saya kan? Tapi ujung-ujungnya adalah ya percuma Anda kritik dia. Jangankan Anda, saya aja orang dalam ngomong kayak gimana gak didengerin. Mereka tuh di dalam itu tuh banyak yang gak suka. Jadi ya biarkan sajalah udah seperti ini. Kita mah lihat aja ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas kita tuh susah untuk ngomong. Kita tuh susah untuk menjelaskan bahwa ini tuh sebenarnya keliru gitu. Ini tuh sebenarnya bisa lanjut, ini tuh sebenarnya secara proyeksi ke depan itu nggak bagus dan sebagainya. Itu tuh udah diomongin, tapi ada yang kepala batu di sana tuh. Katanya begitu. Nah, anggaplah ini teori konspirasi. Anggaplah ini teori konspirasi. Ya, anggaplah yang saya katakan itu bohong. Oke. Tapi kita bisa melihat misalkan sikap-sikap dari sejumlah menteri yang emang sering kelihatan keberatan dengan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Misalkan Pak Purbaya, berkali-kali itu. Pak Purbaya kemarin terakhir ngomong, ya seandainya MBG itu hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu anggaran selamat. Nah, misalkan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada di dalam sana tuh yang misalkan MBG itu ya kita serahkan ke segelintir orang saja yang membutuhkan dan bla 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 gitu. Nah, itu tuh sebenarnya banyak, cuman ya gak berani melawan gitu. Jadi di dalam lingkar itu juga sebenarnya banyak sekali. Nah, makanya Pak Prabowo juga jangan-jangan menyinggung ada di antara anak-anak buahnya itu yang sebenarnya juga tidak setuju. Dan inilah kemudian yang menjelaskan kenapa banyak di antara mereka tuh yang mengundurkan diri. Dan dari kebanyakan yang mengundurkan diri itu kebanyakan dari urusan keuangan. Iya kan? Iya. Coba datanya dicek ada berapa itu yang ngurusin soal fiskal, ngurusin soal moneter yang mengundurkan diri di zaman Pak Prabowo. Itu banyak, 5 atau 6 hanya dari satu bidang itu saja. Dan menurut analisa Pak Guru itu karena kebijakan-kebijakan yang menggunakan banyak uang ini cukup ya kelalaian gitu maksudnya ya. Ya kebijakan ini tuh terlalu sembrono sih. Jadi kalau saya mau bikin bisnis itu harus mencapai dari Sabang sampai Merauke, mencapai 280 juta rakyat Indonesia. Saya gak mungkin untuk langsung melaksanakan ini kecuali setelah saya melakukan riset 2-3 tahun. Dan setelah saya riset 2-3 tahun, saya bikin perencanaan, saya bikin persiapan mungkin 1 tahun. Dan setelah itu pun ketika saya harus jalannya pun pasti butuh pendahulu. 10 dulu, 30 dulu, 50 dulu, begitu kan? Itu saya yakin semua orang setuju kalau kita mau ngurusin satu program besar dari Sabang sampai Merauke dari penduduk yang begitu banyak. Ini wilayah Indonesia itu wilayah 2 juta kilometer persegi daratannya doang. Lautannya ditambah ZEE ditambah dan lain-lain itu hampir 8 juta kilometer. Segede Australia lebih. Nah dari situ tuh yang begitu banyaknya kan kita tuh harus ada kontrol, harus ada pengawasan, harus ada macam-macam gitu. Nah ini kan enggak, Pak Prabowo itu menggelontorkan uang begitu banyaknya dan kita tidak tahu kapan ngerencanainnya, kapan ngetesnya, kapan studi bandingnya, tiba-tiba langsung jalan, akhirnya direvisi, dikoreksi berkali-kali sepanjang masa pemerintahannya. Itu ngehamburin duit segimana gedenya. Kemarin yang motor listrik udah dibeli. Setelah itu ternyata ketahuan itu markup dan korupsi. Dan karena itu motornya gak jadi. Diapain? Pusing lagi. Nanti harus dialokasikan ke sana ke sini. Tapi kan uangnya udah disetorin, udah keluar. Nah, coba kalau misalkan kita minimal riset aja dulu. Nah, ini masalah dari pemerintahan kita yang sekarang itu. Jadi bukan soal antek asing, bukan soal londo ireng, bukan soal ada intel-intel yang bercokol di Indonesia. Ya itu ada. Daerah sekitar sini aja saya kenal beberapa. Mungkin dia ngakunya intel gitu. Tapi kan belum tentu gitu. Tapi kan di sekitar sini juga ada. Dan Akang juga mungkin bisa menduga gitu. Ada orang-orang LSM yang katanya non-profit yang apa. Tapi kantornya di Menteng.
kantornya juga gede gitu dan sebagainya, itu kan juga banyak di sini. Dan ternyata ini dibiayai oleh yang berasal dari Swiss, ada yang ya memang ada yang seperti itu. Tapi lagi-lagi anggaplah kalau itu memang adalah mata-mata asing, kalau hidup kita, tubuh kita itu sehat, mereka itu nggak akan berdampak besar. Ya, aku jadinya nangkep apa yang Pak Guru sampaikan tuh. Di negara manapun, londo ireng tuh pasti ada. Pasti ada. Tapi membicarakan londo ireng terus-menerus juga nggak bijaksana. Kenapa? Karena masyarakat nggak perlu tahu itu. Yap, betul. Itu tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu. Yang pengen masyarakat tahu adalah seberapa besar capaiannya untuk mensejahterakan banyak orang, kan itu sebenarnya yang dibutuhin. Jadi isu-isu londo ireng ya tolong diselesaikan sendiri lah, kan budget keamanan pertahanan udah ada. Iya. Kita juga nggak perlu tahu londo ireng. Di Amerika Serikat londo ireng itu difasilitasi. Tapi kan ada londo ireng yang sampai berhasil menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan kan Pak Guru? Sampai berganti rezim gitu. Mungkin kan itu mungkin sejauh itu kekhawatirannya gitu loh. Ada ya? Ada. Apa ya? Di mana Pak Guru? Tapi ini balik lagi tergantung perspektif ya. Yeah. Nah, ini juga sebenarnya dimulai dari kesalahan internal. Tapi akhirnya dimanfaatkan sama orang luar untuk menggulingkan pemerintahan kita. Sekalian lah gitu ya. Iya. Nah, kalau seperti itu ya banyak sekali pejabat-pejabat kita, presiden kita yang digulingkan oleh londo ireng. Pak Karno itu dijatuhkan oleh kepemimpinannya yang kurang baik. Tapi kan udah lama juga Pak Karno waktu itu menjabat sebagai presiden, kan lama banget. Ya, enggak, dari tahun 56. Berapa tahun tuh ya? Coba lah dari tahun 56 ke tahun 65. 9 tahun. 9 tahun. Tapi kan sebelum itu udah dianggap sebagai pemimpin. Ya, tapi pemimpinnya sebenarnya adalah Pak Hatta dan kabinet-kabinetnya. Oke, lanjut. Nah, tapi gini, Pak Karno itu digulingkannya sama siapa? Sama CIA-nya Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan londo ireng, yaitu Pak Harto. Oke. Nah, Yang suka Pak Harto bakal ini nih, wah panas. Enggak, Pak Harto itu jadi londo ireng itu dalam 2 konteks. Yang pertama dia kenil. Oke. Betul kan? Dia silahkan cek ya, beliau itu adalah pernah jadi tentara Koninklijk Nederland Indisch Leger. Itu pernah jadi sersan beliau itu. Nah, kemudian di akhir masa ini, setelah beliau sudah punya jabatan dan posisi yang sangat tinggi, ada dokumen di Amerika Serikat, dokumen rahasia Amerika Serikat yang telah dibuka dan menyampaikan memang ada intervensi yang kuat antara CIA Amerika Serikat dengan orang-orang di dalam untuk bisa menggulingkan Pak Karno. Dan akhirnya muncullah Pak Harto. Nah, kemudian Pak Harto juga itu adalah orang yang digulingkan oleh londo-londo ireng. Rutenya gitu aja ya? Iya. Lanjut. Nah, tapi balik lagi, kenapa Amerika Serikat bisa begitu kuat sampai menggulingkan? Ya karena pemerintahnya sendiri kolaps. Kita tuh lihat Pak Karno itu inflasinya sampai 600%. 600% berapa ya? Utang kita tuh sampai berkali lipat dari APBD, APBN. APBN gede lah pokoknya. Gede banget. Nah, jadi rakyat kita tuh menderita, rakyat kita tuh sampai pakai karung goni untuk pakaiannya, saking tidak ada pakaian pada waktu itu. Kita tuh banyak yang kelaparan. Nah, Pak Karno tuh terus saja ngomong, sama seperti yang dikatakan Pak Prabowo sekarang, terus saja ngomong revolusi belum selesai. Ada antek-antek asing, nekolim, berjaya, bla bla. Terus aja itu yang diomongin. Padahal yang jadi masalah utamanya itu adalah rakyat kelaparan. Kemudian, nah ini persis sama dengan Pak Prabowo nih. Rakyat kelaparan, rakyat kekurangan dana, yang dilakukan oleh Bung Karno itu apa? Bikin Monas, bikin gedung Ganevo, bikin Istora Senayan. Yang semuanya itu menelan anggaran yang sangat besar. Demi apa? Demi ideologi negara. Nah, jadi Pak Prabowo ini mengulang apa yang dilakukan oleh Bung Karno dulu. Jadi kesejahteraan rakyat diabaikan, yang penting adalah ideologi kita kuat, kehormatan sebagai bangsa itu kuat, bahwa negara asing tidak bisa merecoki kita, bahwa kita tidak butuh bantuan asing, dan cerita-cerita romantis seperti itu yang ditekankan, dan akhirnya beliau runtuh. Runtuh itu bukan gara-gara hanya antek asing, ya memang ada antek asingnya, tetapi seandainya Bung Karno pada waktu itu bisa memperbaiki ekonomi rakyat, tidak ada yang bisa menggulingkannya
pada waktu itu gitu. Gak ada. Pak Harto juga kan seperti itu. Pak Harto bisa digulingkan sama IMF, bisa dikibulin sama IMF. Ya karena apa? Karena karena ternyata kas devisa Indonesia itu kosong karena banyak yang korupsi. Jadi ketika ada krisis kita nggak punya cadangan duit. Ya itu kan, yang akhirnya karena panik dikasih IMF ini itu ya nurutin aja gitu karena lagi panik. Akhirnya makin jatuh lagi. Nah, perkataan dari IMF itu adalah ya kami secara sengaja. Ini kata IMF, kami secara sengaja emang bikin program-program di Indonesia itu proposal-proposal yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia. Biar apa? Biar Pak Harto lengser. Pak Karno. Pak Harto. Oh, ini setelah Pak Harto. Ya? Oh. Nah, Pak Harto juga sama. Jadi Pak Harto itu dilengserkan sama IMF dan IMF-nya udah ngaku. Udah jelas itu. Gitu. Nah, jadi apakah kalau sekarang Pak Prabowo harus mengulang sejarah? Kan fenomena sejarah itu berulang. Fenomena sejarah itu berulang. Jadi kalau kita mengikuti apa yang terjadi di masa lalu, kita akan mendapatkan impact yang sama. Nah, kalau Pak Prabowo itu mengulang apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, dia juga akan digulingkan dengan cara yang sama. Gak usah nuduh antek asing, gak usah nuduh londo ireng. Di mana-mana ada londo ireng itu. Jadi siapa yang harus Pak Prabowo contoh? Itu pertanyaannya. Kan nggak boleh mencontoh Pak Karno dan Pak Harto nih. Enggak, bukan nggak boleh mencontoh Pak Harto dan Pak Karno. Jangan mencontohnya di bagian yang itunya gitu. Menyebut londo ireng. Iya, jadi harus mencontoh siapa? Nah, gini nih. Kelemahan Pak Karno itu apa coba? Apa? Dia putus hubungan dengan Hatta. Setelah dia putus hubungan dengan Hatta tahun 56, dia mulai bikin kebijakan-kebijakan yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri. Kemudian tidak peduli pada ekonomi, tidak peduli pada orang non-Jawa dalam tanda kutip gitu ya. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu kan dua orang yang berseberangan tapi terpaksa disatuin gitu. Mereka tuh berseberangan, yang satu ekonom, yang satu ideolog, yang satu Jawa, yang satu luar Jawa, yang satu pendiam, yang satu banyak ngomong. Semuanya tuh berbeda di antara mereka tuh. Nah, tapi kalau disatuin kan bagus. Nah, akhirnya pecah. Nah, akhirnya jadi tinggal Bung Karno saja. Nah, Pak Prabowo itu dari awal tuh nggak punya Bung Hattanya. Ya nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan jadi Bung Karno gitu. Jadi pidato terus-terusan, kemudian menyalahkan antek asing, menyalahkan londo ireng. Sama Pak Karno juga dulu pidato terus ngomonginnya soal revolusi belum selesai dan soal adanya nekolim di Indonesia, persis sama. Dan kemudian yang penting adalah ideologi negara dan lain sebagainya sama. Dan karena itu apa? Karena itu akhirnya ekonomi kita hancur. Bantuan dari asing tidak ada berarti apa? Investasi juga tidak ada. Investasi tidak ada, sedangkan kita harus mengurus Indonesia yang begini besarnya. Dapatnya dari mana duitnya? Kita bisa bertani, bisa. Tapi kan pertanian kita nggak akan cukup tanpa misalkan teknologi rekayasa bibit dari Uni Soviet gitu. Misalkan kan kita nggak bisa. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita terkucilkan pada waktu itu. Setelah kita terkucilkan, kita benar-benar mengucilkan diri. Kita bahkan bikin PBB baru pada waktu itu tuh. Di era Bung Karno itu. Nah, akhirnya hancur. Salahin londo ireng, oke. Terus giliran Pak Harto. Pak Harto tuh bagus. Bagus luar biasa. Jenius saya pikir. Setidaknya di 10 tahun masa awal pemerintahannya. Bagus banget. Tetapi setelah itu semakin kesini dia tuh semakin terlena, semakin tua, semakin emosional, semakin terlalu percaya kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu yang menghancurkan Pak Harto itu adalah Harmoko. Tahu kan? Jadi Harmoko itu selalu memberikan informasi-informasi dan data-data dalam tanda kutip palsu demi asal Bapak senang. Pak Harto mau lengser. Aduh, saya sudah capek jadi presiden. Kayaknya rakyat juga ini Indonesia sudah OTW maju. Kita sudah era lepas landas. Industri kita sudah bagus, pendidikan kita sudah bagus, kesehatan kita sudah meningkat pesat, angka buta huruf kita sudah semakin sedikit. Saya mau lengser. Harmoko itu datang, Pak, saya sudah keliling Indonesia. Semua rakyat Indonesia pengen Bapak tetap jadi presiden. Itu kan? Dia tidak percaya survei, dia tidak percaya orang lain, dia tidak percaya sama penglihatannya sendiri. Dia menggantungkan kepercayaannya itu kepada Harmoko, kepada orang-orang terdekatnya. Dan akhirnya apa? Ternyata Pak Harmoko itu asal Bapak senang gitu. Karena apa? Ya karena Pak Harmoko itu dibesarkan sama Pak Harto kan. Dia bahkan jadi ketua MPR, jadi menteri penerangan langsung jadi MPR. Ya sebenarnya semuanya adalah tetap
mengikut dan mengekor kepada Pak Harto gitu. Nah, jadi kayak ikan remora bagi hiu gitu. Nah, akhirnya apa? Pak Hartonya kebijakan-kebijakannya semakin kesini tuh semakin overconfidence gitu. Ketika Indonesia lagi dirundung demonstrasi besar-besaran, malah ke Mesir. Semeremehkan itu, sesantui itu gitu. Karena merasa bahwa ya ada demo sedikit-sedikit, rakyat Indonesia tuh masih tetap mencintai saya, bla 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 bla. Akhirnya ya digulingkan. Nah, digulingkannya ya tentu saja ada cerita bahwa Pak Amin Rais itu dulunya adalah dari Amerika Serikat sekolahnya dan karena itu dia dibayar bla 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 bla. Ada cerita bahwa Gus Dur itu dikasih biaya dan seterusnya, Megawati dikasih. Ya anggaplah semuanya itu adalah londo ireng gitu. Anggaplah seperti itu. Tapi emang mereka bisa ngapain kalau seandainya Pak Harto itu tidak terlena pada jabatan dan kekuasaan, tidak ngeborder dirinya dan begitu ketergantungan pada orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang Pak Prabowo mengikuti hal yang sama kan? Pak Prabowo begitu terikat pada orang-orang yang di dalamnya sampai dia mengabaikan informasi-informasi lain yang jauh lebih penting. Nah, coba ini sejarah. Siapapun yang tidak mau belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Kalau Pak Prabowo mengulanginya, ini Pak Karno tadi kesalahan-kesalahannya diulang. Pak Harto diulang juga. Ya, saya tidak pernah berharap Pak Prabowo itu digulingkan sebelum 2029. Saya nggak pernah berharap untuk itu. Cuman saya menjadi khawatir karena gerakan-gerakan masyarakat sekarang itu mengarah ke sana. Pak Prabowo juga sudah sadar gerakannya mengarah ke sana. Tapi alih-alih introspeksi malah menyalahkan pihak lain. Tuh masyarakat bergerak ke sini karena ada antek-antek asing gitu. Oke, berarti londo ireng tuh ya ada. Cuman itu bukan topik utama yang harusnya dibicarakan. Yang harusnya diperkuat adalah kesejahteraan masyarakat, begitu ya? Iya. Dan yang harus diintrospeksi atau refleksi lagi adalah bagaimana program-program yang sedang dijalankan itu dilihat dari segi anggaran itu layak atau enggak. Karena kan pada akhirnya banyak juga dalam prakteknya, dalam teknisnya yang korupsi banyak gitu. Sehingga ditangkap kayak kemarin kan. Dan harusnya itu jadi introspeksi dan refleksi kepada Pak Prabowo untuk melihat secara lebih, jangan terlalu gede deh, lebih teknis. Kalau memang ide-idenya tuh bisa dikategorikan ya cukup sulit untuk dieksekusi lah. Jadi nggak membicarakan londo ireng tok gitu. Kan itu kan maksud Pak Guru kan. Iya, Pak Prabowo jangan gitu ya. Jangan terus-terusan menarasikan itu. Kan kita tuh masih ingin setidaknya sampai 2029 itu Pak Prabowo jadi presiden gitu. Tips Pak Guru apa? Ya itu. Kurangin pidato maksudnya ke Pak Prabowo. Apa? Bukan, jangan ulangi kesalahan-kesalahan mereka. Nah, apa itu? Pidato tuh boleh. Tapi jangan ngereaksi sindiran-sindiran dengan sindiran yang baru gitu. Jadi kita nyindir, disindirin lagi gitu. Ya buktikan aja dalam langkah nyata, dalam tindakan langsung. Kan sesederhana. Masuk akal nggak sih kalau misalkan yang tadi itu saya bilang, kalau ada sebuah program ke seluruh Indonesia, kita butuh riset, kita butuh persiapan, kita butuh perencanaan. Masuk akal kan? Dan perencanaan persiapan itu minimal banget setahun 2 tahun lah. 2 tahun lah. Masuk akal kan? Itu masuk akal. Lakukan aja hal yang sesederhana yang seperti itu. Kan Pak Prabowo saya yakin beliau tuh udah kenyang banget buku-buku manajemen, kenyang banget buku-buku ideologi, kenyang banget buku-buku sejarah. Beliau itu kan seneng banget sama sejarah masa lampau gitu. Nah, itu kan harusnya belajar dari situ. Jangan hanya gara-gara amigdalanya menjadi terlalu besar karena usianya sudah di atas 60 dan kemudian segala sesuatunya mengambil dari jalan yang emosional gitu, kemudian diturutin aja. Dan itu mohon anak buah di bawahnya jangan takut untuk dipecat, jangan takut untuk direshuffle, sampaikan aja kritik dan sarannya kepada Pak Prabowo Subianto gitu. Terakhir Pak Guru, tanggapi 51% hasil survei terhadap Pak Prabowo oleh SMRC. Itu membuktikan apa? Dan apa kaitannya ada nggak kaitan sama londo ireng atau nggak ada kaitan sama sekali? Itu yang bikin survei orang sini kan? SMRC. Pak Saiful Muzani. Iya. Ya research itu. Pak Saiful, lembaga itu tuh setiap dalam waktu yang berkala selalu memberikan laporan kan, tingkat kepuasan berapa, tidak puas berapa dan seterusnya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu ada. Tapi gak pernah sampai tembus 51%. Seingat saya.
Biasanya bahkan survei-survei semacam ini pada polisi sekalipun. Polisi itu kan dianggapnya buruk banget gitu sama masyarakat kita. Itu tuh masih dapat kepercayaan tuh 78 atau yang paling bawah banget tuh 68, 67, 68 gitu. Itu yang paling bawah banget. Nah, itu tuh polisi gitu. Nah, kalau Pak Prabowo sampai 51 artinya ini udah, karena kebanyakan orang yang disurvei itu kan itu orang random. Orang random itu bahkan orang yang lagi macul, misalkan ya, misal ini orang yang lagi macul ditanya, "Pak, Bapak puas nggak dengan Pak Prabowo?" "Oh, ya saya mah puas-puas aja," gitu kan, itu masuk. Ya kan yang orang-orang kayak gitu. Coba kalau yang disurvei itu adalah orang-orang yang jadi pengamat gitu. Pengamat dari manapun, pokoknya judulnya pengamat gitu. Itu kan angkanya bisa sampai jadi cuma 10% gitu. Ya kayak gitulah. Jadi ini justru sinyal untuk pemerintahan Pak Prabowo untuk tidak lagi menyangkal ini. Dulu nah ini kan Pak Hasan Nasbi itu berkali-kali mengatakan, kata siapa komunikasi kita tuh jelek, kita tuh bagus. Jangan percaya sama narasi-narasi di media sosial yang banyak buruknya terhadap pemerintah. Jangan, kita tuh masih kepercayaan publik tuh masih sekian. Selalu kan by data katanya. Ya tapi kan sekarang ini angkanya segini gitu. Dan dalam waktu 9 bulan turun sampai 30%, koreksi sampai 30% itu ngeri banget. Artinya hanya dalam, coba kalau misalkan tetap menggunakan pendekatan yang sama. Kalau dalam 9 bulan itu turun 30%, dalam 2 tahun segimana? Kan gitu. Jadi jawaban itu aku akan undang Pak Hasan Nasbi deh. Aku pengen diskusi juga terkait ayo kita bareng. Iya kan aku mau diskusi sama dia dulu untuk mempertanyakan itu. Oh iya gitu. Iya. Tapi bagi Pak Guru itu sinyal ya. Iyalah sinyal. Bahkan kalau ada di kisaran 78 itu aja sebenarnya juga sudah menjadi, dulu Pak Jokowi itu waktu 50-50 cebong kampret setengah-setengah, itu Pak Jokowi itu 80%-an. Tinggi ya? Iya kan? Iya. Iya, waktu dulu kan waktu berantem sama Pak Prabowo di pemilu itu, Pak Prabowo itu dapat 49, Pak Jokowi itu dapat 51. Jadi anggaplah 50-50 gitu ya. Nah, segitu tuh yang 50-50 itu kalau dalam bahasa survei itu 78-80% dapat Pak Jokowi gitu. Nah, berarti kalau sekarang diterjemahkan ke dalam angka 51%, itu berarti sebenarnya 60-70% rakyat Indonesia tuh nggak suka sama Pak Prabowo. Gitu ya cara bacanya? Enggak gitu. Itu mah hanya ini aja. Baru tahu kayak gitu cara bacanya. Enggak kayak gitu. Cuman maksud saya adalah ya balik lagi, ini tuh angka terendah gitu. Pak Jokowi yang lagi berantemnya di puncak waktu ngelawan Pak Habib Rizik gitu kan. Habib Rizik, Prabowo dan lain sebagainya itu, ya segitu aja beliau tuh tinggi banget gitu. Gak sampai 51% gitu. Jadi kalau sekarang sampai 51% artinya tuh jauh lebih buruk lagi. Oke, Pak Guru, terima kasih banyak. Beda-beda. Atas diskusi tentang Londo Irengnya hari ini, aku jadi tahu Londo Ireng ini apa sebenarnya. Dari segi sejarah di masa lampau sama hari ini tuh dimaksudnya apa. Terima kasih banyak. Pak Guru, ada lagi yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.